Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Amr Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375833. Oke, kelas 5B ya. Jadi pada video kali ini masih membahas tentang modul yang ada pada AWS, tepatnya pada mata kuliah Cloud Computing 2. Sini saya ingin melanjutkan pengerjaan tugas lab ya, sekaligus hands-on pada lab 3, yaitu Introduction to Amazon EC2 atau EC2, kita nyebutnya EC2 aja ya. Oke, di sini eh, langsung saja kita start lab ya. Oke, kita start lab. Oke, sembari menunggu proses running pada start lab ini masih kuning ya, nanti ketika sudah selesai akan berwarna hijau gitu ya. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan nih tentang apa sih Amazon pada EC2 atau EC2 ya. Jadi Amazon EC2 ini merupakan layanan web yang menyediakan kapasitas komputasi yang dapat diubah ukurannya di cloud gitu ya. Kita masih berbicara tentang cloud ya. Jadi layanan ini dirancang untuk memudahkan para pengembang dalam komputasi cloud berskala web. Jadi eh, memudahkan gitu ya untuk para pengembang developer atau para pengembang web lainnya gitu ya. Jadi untuk skala web jadi ya gitu ya. Kemudian antarmuka layanan web Amazon S itu yang sederhana memungkinkan kita mendapatkan kemudahan untuk mengkonfigurasi kapasitas dengan mudah gitu ya. Jadi eh, sangat membantu nih untuk Amazon S2 ini untuk para pengembang web khususnya untuk developer gitu ya. Kemudian Amazon EC2 ini mengubah komputasi dengan memungkinkan yang tadinya kita berbayar sekarang untuk ada layanan yang tidak berbayar atau gratis gitu ya. Jadi Amazon EC2 ini menyediakan layanan yang gratis gitu ya. Jadi sehingga memudahkan untuk kita sebagai pengguna awal untuk mempelajarinya gitu. Amazon S2 juga menyediakan alat bagi pengembang untuk membangun aplikasi yang tahan terhadap kegagalan dan mengisolasi diri dari skenario kegagalan umum. Jadi untuk hasilnya juga untuk kompleks dan apa ya, bisa untuk gagal jauh dari kegagalan gitu ya. Oke. Kemudian eh, harapannya setelah saya menyelesaikan lab ini, harapan yang harus didapat yang pertama itu kita dapat menerapkan sekaligus membuat dan mengenal nih apa sih Amazon S2 itu sehingga dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari atau di kehidupan nyata gitu ya. Oke. Yang pertama yaitu launch web server terminal. Kita dapat menjalankan server dengan proses S1 ini kemudian memodifikasi eh, atau mengubah ukuran instan Amazon S1 dan kita segalakan dengan mengaktifkan pelindungan penghentian. Kemudian menjelajahi batasan S1, kemudian dapat mengenal apa sih perlindungan dalam atau keamanan yang ada pada cloud ini, kemudian menghentikan atau membuat instan pada S1. Oke. Jadi proses pada lab ini membutuhkan durasi lebih kurangnya 35 menit untuk waktu saya gitu ya. Dan di sini juga ada pembatasan layanan AWS yang dimana lab ini merupakan akses ke layanan dan tindakan layanan AWS memungkinkan atau mungkin terbatas pada layanan dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan intrusive lab. Jadi kita juga mungkin mengalami kesalahan jika mencoba mengakses layanan lain atau melakukan tindakan di luar yang dijelaskan di lab ini. Jadi ketika kita mengerjakan lab ini tidak sesuai dengan apa ya deskripsi pada tugas, jadi layanan AWS juga akan secara otomatis memberikan notifikasi bahwasanya kita salah nih, salah dalam melakukan konfigurasi, dalam menerapkan konfigurasi dan sebagainya gitu ya. Jadi sangat kompleks sih AWS ini gitu. Amazon AWS tuh apa EC2 ini. Oke, langsung saja di sini karena proses start lab-nya sudah selesai dan berwarna hijau, langsung saja kita klik ya untuk proses masuk ke konsolnya gitu, untuk proses konfigurasinya gitu ya.
langsung saja kita close terlebih dahulu ya. Kemudian kita klik lagi. Oke, langkah pertama kita mencari layanan komputasi dengan berupa EC2 ya. Sesuai dengan topiknya itu tentang Amazon EC2, langkah pertama mencari layanan EC2. Oke, langsung saja kita demonstrasikan langsung ya di bagian konsol. Oke, kita belah layar saja agar mudah. Pertama kita cari EC2 ya. EC2. Oke, langsung saja kita masuk ke konsolnya. Kemudian kita pilih untuk bagian wilahnya masih sama, yaitu untuk bagian wilahnya itu bagian Virginia Utara gitu ya. Kemudian masuk ke luncurkan instance atau luncurkan instan ya. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi web server ya tentunya, sesuai dengan instruksi yaitu web server. Langsung saja kita masukkan. Kemudian langkah kedua yaitu gambar aplikasi dan OS Amazon Mesin Image gitu. Di sini dalam daftar ini cepat juga Amazon Linux. Nah, di sini kita menggunakan Amazon Linux ya, kita sesuaikan saja. Kemudian membiarkan juga misalnya dokumen juga sudah. Kemudian langkah ketiga di sini ada jenis-jenis instan. Kita menggunakan jenis instance yaitu T2 Micro. Oke, langsung saja kita ubah ya sesuai dengan eh, deskripsinya, sesuai dengan langkah-langkahnya. Kemudian langkah keempat yaitu memasukkan kunci login gitu ya. Jadi kita untuk pasangan kunci login ini kita pilih key-nya itu Foki ya. Foki ini. Kemudian langkah kelima yaitu pengaturan jaringan. Nah, di sini kita masuk ke pengaturan jaringan dengan menu edit ya. Kita edit nih bagian jaringannya. Kita pilih VPC dan pilih lab-nya itu lab VPC ya. Untuk bagian VPC ini kita ubah menjadi lab VPC gitu. Oke, kemudian berarti pertahankan subnet default public subnet 1. Oke, kita pertahankan saja public subnet 2 ya. Kemudian kita aktifkan. Kemudian federal grup keamanan, buat grup keamanan. Buat grup keamanan namanya yaitu web server security group. Ya. Kemudian untuk keterangannya yaitu security group for my server gitu ya. Kita ubah lagi. Kemudian di bawah aturan grup keamanan masuk. Perhatikan ada satu aturan hapus aturan ini. Jadi di bawah aturan grup ini perhatikan bahwa ada satu aturan ini. Dan di sini ada aturannya ya, menghapus. Kemudian langkah keenam itu mengkonfigurasikan penyimpanan. Gitu. Di bagian konfigurasi penyimpanan, oke di sini eh, di bagian konfigurasi penyimpanan pertahankan pengaturan default. Nah di sini kita cukup mempertahankan saja pengaturan default ini jangan diubah-ubah. Kemudian langkah ketujuh detail lanjutan. Nah di sini rincian lanjutan ya, detailnya perlindungan pengakhiran. Pilih aktifkan ya. Kemudian gulur ke bawah, pengalaman atau data salin bagian data pengguna ya. Bagian paling bawah, ini ya data pengguna, kita copy saja ini. Kita copy saja, kita menjadi bahasa Inggris dulu. Ctrl C dan Ctrl V di sini ya. Kemudian fungsi dari code ini di mana saat kita meluncurkan suatu instan, kita dapat meneruskan data pengguna ke instan tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan tugas instalasi dan konfigurasi otomatis setelah instalasi dimulai. Instan yang kita jalankan ini, yaitu Amazon Linux 2023, ini merupakan script shell yang kita tentukan yang akan berjalan sebagai pengguna OS Tamurut saat instan dimulai. Jadi script ini akan yang pertama itu menginstal server ya.
dfn install ini. Kemudian mengkonfigurasikan server web untuk memulai secara otomatis saat boot. Kemudian menjalankan server web setelah selesai install dan membuat halaman web. Jadi langsung saja ya, yang langsung saja luncurkan instance. Sudah selesai luncurkan instance ya. Kemudian lihat, setelah ini kita melihat semua instannya. Pilih lihat semua instan. Kemudian kita pilih server web atau web server. Kita lihat secara detail ya. Kemudian statusnya berlari atau running ya, sorry. Menjalankan. Ini karena bahasa Indonesia ya. Kemudian tugas kedua ini memantau instansi Anda. Jadi, pilih tab pemeriksaan status. Dengan oke, dengan kondisi sistem, kemudian pilih tab pemantauan. Pemantauan ini ya. Kemudian, oke, oke ya. Google Auto dan perhatikan bahwa paket HTTP diinstal dari data pengguna. Oke, sudah. Pastikan user masih dipilih kemudian di bagian tindakan, monitor dengan oke sudah. Tugas 3 ini memperbarui grup keamanan Anda dengan akses server. Pastinya masih dipakai detail, saling alamat publik, dan papan klik Anda. Oke, server web ini ya, kita salin. Kemudian kita masuk Anda biarkan tab browser buka tapi kembali ke tab konsol. Oke. Kita menggunakan Cognito ini ya. Harusnya sih bisa ya karena sudah running tadi itu. Nah, sini tampil webnya ya. Oke, di sini sudah. Aduh, sorry, sih. Oke, kemudian enter, kemudian biarkan tab browser terbuka, kembali ke tab konsolidasi 2. Di panel sini grup keamanan. Oke. Kita masih ke grup keamanan atau keamanan grup security ya. Keamanan, kemudian ini grup keamanan server web. Ini grup keamanan server web. Terus dulu. Ini ya. Kemudian aturan masuk. Pilih tab aturan masuk. Aturan masuk ya. Kemudian edit aturan masuk. Tipenya ini kita menggunakan tipe HTTP. Jenisnya ini ya. Kita menggunakan HTTP. Kemudian sumbernya itu IPv4. Kemudian simpan aturannya. Dan kita refresh. Kemudian tugas keempat yaitu mengubah ukuran instan, jenis instan, dan volume IBS. Seiring perubahan kebutuhan kita, kita juga mungkin mendapatkan instan yang terlalu terpakai terlalu kecil ya, atau kurang terpakai terlalu besar. Jika demikian, kita dapat mengubah jenis sisanya nih. Misalnya jika instan T2 mikro terlalu kecil untuk beban kerjanya, maka kita dapat mengubahnya menjadi instan M5 medium gitu ya. Oke. Kita pada kondisi sini ketika kita menghentikan sebuah insan, insan tersebut akan dimatikan. Tidak ada biaya runtime untuk insan T2 yang dihentikan, tapi biaya penyimpanan untuk volume Amazon EBS yang terhubung tetap ada. Jadi di sini merupakan proses tahap menghentikan insan kita ya. Masuk ke instance, kemudian pada konsol manajemen 2, instan, lalu pilih contoh server web. Web server, kemudian hentikan instansi. Oke. Nah,
5 ya. Dalam keadaan instansi, pilih hentikan instansi. Status instansi, hentikan instansi ya. Oh, Anda akan dibayar untuk sumber daya yang terkait. Berhenti ya. Kemudian, ubah jenis instance. Tipe perlindungan penghentian. Server, action, pilih instansi server. Apa ya? Action ya, action, tindakan ya maksudnya. Kemudian pengaturan instance. Jenis, ubah jenis instance, lalu konfigurasikan jenis instance. Ubah apa? Ubah jenis instance. Ubah jenis tindakan ya. Instance server. Ubah bahasa masukkan saja ya. Ubah jenis instan. Ubah tipe instan ya. Jenis tipe juga sama aja. Kemudian jenis instan T2 semal ini. IJ, OD, ABJ, IJ, KMN, oke, STU, paling bawah ya. Paling bawah ya. Ubah menjadi T2 semal. Oke, kemudian masuk ke ubah tipe instance. Kemudian tindakan juga masuk ke pengaturan instan. Ubah perlindungan penghentian. Ubah perlindungan penghentian. Aktifkan ya. Kemudian simpan. Ubah kurang-kurang BBS dengan hasil dalam hasil ubah volume. Dalam aksi pilih kemudian ubah buat contoh terus menjadi ini. Kemudian tugas kelima itu menjelajahi AC2. Cari Pisquetes. Kotak, layanan cari dan pilih service. Kita masuk ke tahap kelima ya. Kemudian pilih layanan AWS. Kemudian berapa sih layanan semua layanan AWS dua. Amazon versi komputer. Amazon Elastic ya. Amazon Elastic. Mana ya? Amazon Elastic Computer Cloud. EC2. Kemudian tugasnya perlindungan kemudian henti. Jadi masuk layanan cari EC2 kembali ke konsol EC2. Oke, coba kita kirim dulu ya. Oke, kita kirim dulu hasil submitnya. Submit dulu apakah sudah berhasil ya. Si proses.
Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.